Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi marratan ukhra ma'i Prisma Mailani. Ana thalibatun min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha fi Jami'ah Kiai Haji Ahmad Siddiq Al-Islamiyah wal Hukumiyah Jember. Wal an uridu an ashraha lakum ma huwa filologiyah wa tarikhuhu wa mawdu'uhu wa ma huwal farqu bainal fonetik wal fonemik. Minan nahiyati lughawiyah ta'ti kalimatul fonologiyah min kalimati fon allati ta'ni as-saut wa kalimatul logi allati ta'ni al-ma'rifah. Wa yumkinu tafsiru ilmil aswat ala annahu ma'rifatun aw ilmu haulis saut wa ma'adhalik fa innal aswat tata'allaku bi aswatin nutkil basyariyah kama dzukira al-khair ala annahu ilmul aswat yumkinu tafsiruhu dirasatul lughawiyah allati tadrusu wa tuhallilul aswat allati tuntijuha ajhizatun nutkil basyariyah. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang bunyi bahasa, baik dari proses terbentuknya maupun dari segi perubahannya. Dalam ilmu bahasa, fonologi itu mengacu pada satu aspek, yakni aspek fonemik yang memperhatikan perbedaan makna dari bunyi bahasa. Sedangkan dalam ranah umum, fonologi itu mengacu pada dua aspek. Yang pertama yakni fonetik dan yang kedua fonemik. Dapat disimpulkan bahwasannya fonologi itu cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, baik itu dari segi fonetik, yakni aspek yang tidak memperhatikan perubahan makna, dan fonemik, yakni aspek yang memperhatikan perbedaan makna. Objek kajian dari fonologi sendiri ada dua. Yang pertama yakni bunyi bahasa atau yang disebut fonetik, dan yang kedua yakni fonem atau yang biasa disebut dengan fonemik. Sejarah fonologi dapat dilacak lewat pemakaian fonem dari waktu ke waktu. Studi tentang bunyi itu bisa kita telusuri sampai abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, di mana manusia mulai memikirkan dan menemukan prinsip-prinsip alfabet. Gambaran mengenai sejarah fonologi dari waktu ke waktu dapat kita lihat dari berbagai aliran dalam fonologi. Yang pertama yakni aliran Khazan. Tokoh dalam aliran ini berpendapat bahwasanya bunyi apapun yang apabila secara fonetis berbeda itu disebut alternan. Dengan demikian, bunyi yang meskipun dilafalkannya itu berbeda, tetapi banyak atau beberapa bunyi itu dihasilkan atau bermula dari bentuk yang sama. Yang kedua yakni aliran Praha. Dalam aliran ini, kelahiran dari aliran ini ditandai dengan adanya Proposition 22 pada Kongres Internasional 1 yang digelar pada bulan April 1928. Jacobson mendefinisikan bahwasanya fonem mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sehingga dapat membedakan makna. Yang ketiga yakni aliran Amerika. Tokoh dalam aliran ini yakni Edward Sapir. Menurutnya, sistem fonologi itu bersifat fungsional. Kiprah Sapir ini diteruskan oleh penerusnya yang mendapat julukan Bapak Linguistik selama 25 tahun di Amerika. Beliau sendiri, penerusnya Edward Sapir, menjelaskan tentang definisi fonem, ciri pembeda, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni aliran Inggris. Sejak tahun 1907, Daniel Jones mengajar fonetik di University of London. Daniel Jones menggambarkan fonem adalah realitas mental. Maksudnya, dalam studi tentang sifat alamiah fonem, kita juga dapat menggunakan rasa bahasa maupun cara lain yang bersifat psikologis. Baik itu fonetik dan juga fonemik, itu sama-sama berada di bawah naungan fonologi. Yang sederhananya adalah keduanya merupakan ilmu yang mengkaji tentang bunyi. Dan meski begitu, fonetik dan fonemik ini memiliki kajian yang berbeda. Fonetik
adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang produksi bunyi bahasa. Dalam ilmu ini, bunyi bahasa itu dikaji sebagai gejala fisika yang dapat diteliti proses produksinya. Orientasi utama dalam fonetik ini adalah bunyi bahasa dan bagaimana bahasa itu tercipta. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang fokus pada fungsi dari bunyi tersebut, yakni sebagai pembeda makna, baik itu berganti makna maupun kehilangan makna. Lah, fonemik ini itu mengkaji pada bunyi bahasa dan pergeseran makna akibat dari perubahan bunyi tadi. Oleh karena itu, antara fonemik dan juga fonetik ini memang beda. Cuma tidak bisa kita pelajari hanya salah satu saja, karena keduanya memang saling berkaitan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.